Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah meskipun melalui media online. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa terutama dan ibadah-ibadah yang lain. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga senantiasa terlimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk tema pagi hari ini adalah tentang kata-kata mutiara atau kata-kata pilihan atau muntakhobat bahasa Arabnya, menginjak kata mutiara yang ketiga, yaitu tentang akhlak. Jadi pernah suatu ketika Imam Fudail berkata, beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Rasulullah dikabari bahwa ada seorang wanita yang suka berpuasa di siang harinya dan suka beribadah sholat di malam harinya. Akan tetapi waya sayyatul khuluq, akan tetapi wanita ini orang yang buruk budi pekertinya. Walaupun dia orang yang ahli puasa, ahli ibadah malam, tapi dia buruk budi pekertinya. Tu'dhi jironaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya, dengan lidahnya. La khaira fiha, kata Nabi, la khaira fiha, mengomentari wanita yang suka puasa, suka beribadah malam, tapi suka menyakiti tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena meskipun dia hubungannya dengan Allah baik, tapi akhlaknya atau hubungannya dengan hablum minan nas enggak baik. Inilah pentingnya husnul khuluq atau akhlakul karimah. Lalu diceritakan pula bahwa ketika Allah menciptakan iman, ini iman berkata, berdoa meminta kepada Allah, Allahumma qawwini, ya Allah, kuatkanlah aku. Kuatkanlah aku, kata iman. Lalu Allah memberi kekuatan kepada iman itu, faqawahu bihusnil khuluq wassakha. Lalu Allah menguatkan iman itu, keiman itu dengan budi pekerti yang baik dan dengan kedermawanan. Artinya, kalau kita berbudi pekerti baik, kalau kita dermawan, maka iman kita akan kuat. Dan ketika Allah menciptakan kekufuran ini juga memohon kepada Allah, Allahumma qawwini, ya Allah kuatkanlah aku. Faqawahu bil bukhli wa su'il khuluqi. Lalu Allah menguatkan kekufuran itu dengan kikir, dengan bakhil, dengan pelit, dan juga dengan akhlak yang buruk.
Jadi kalau orang ini pelit, kalau orang ini akhlaknya buruk, maka kekufurannya kuat sekali, keimanannya tipis. Ya. Inilah pentingnya akhlakul karimah. Rasulullah juga pernah ditanya, ayyul mu'minin afdol, ayyul mu'minina afdol imanan. Siapa di antara orang mukmin yang paling utama keimanannya? Lalu Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, yaitu mereka orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya itulah orang mukmin yang paling utama. Nabi juga pernah bersabda, kamu sekalian gak mampu untuk berbuat kebaikan dengan orang lain memakai hartamu, gak akan mungkin mampu. Walaupun kamu orang yang kaya raya, kamu kasihkan harta kamu untuk orang lain, semuanya kamu kasihkan, semua kamu tasarrufkan, gak akan mampu kau berbuat kebaikan pada seluruh manusia. Nah, oleh karena itu kata Nabi, berbuat baiklah kepada mereka bibastil wajhi, dengan wajah yang ceria, wa husnul khuluqi, dan dengan budi pekerti yang baik, dengan perangai yang baik. Kalau ini mampu. Nabi juga pernah bersabda, su'ul khuluq yufsidul amal, bahwa akhlak atau perangai yang buruk itu dapat merusak amal. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka, air cuka itu bisa merusak madu. Madu kalau kita kasih cuka, maka rasa manis madu itu akan berubah menjadi kecut, ya, masam, akan asam. Nah, demikian pula amal kita akan rusak kalau perangai kita buruk atau enggak baik. Nabi juga pernah bersabda, inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo, bahwa yang paling kamu cintai, yang paling kamu cintai, artinya umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi dan yang paling dekat denganku, kata Nabi, adalah yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku di antara kalian, tempat majlisnya, yakni tempat duduknya dari hari kiamat kelak, yaitu ahasinukum akhlaqo, di antara kamu sekalian yang berakhlakul karimah. Jadi kalau orang punya akhlakul karimah, dia paling dicintai oleh Rasulullah dan paling dekat tempat duduknya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya akhlakul karimah. Kemudian kita sebagai seorang murid juga harus bersungguh-sungguh, harus tekun, ya, harus antusias. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li talibil ilmi. Seorang penuntut ilmu harus tekun, harus senantiasa menetapi ilmunya, menetapi madrasahnya, ya. Mulazamah, menetapi, muwadhabah, selalu melanggengkan pelajaran. Ini harus kita lakukan. Sebagaimana yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh akan dikasih hidayah oleh Allah pada jalan-jalan Allah. Dikatakan, man talaba syai'an wajada,
Barang siapa yang mencari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh, maka pasti dia akan menemukan. Ada lagi pepatah mengatakan, man qara'al baba walaja. Barang siapa yang mengetuk pintu, dan mau berusaha, maka dia pasti akan sampai kepada tujuannya. Ada lagi pepatah mengatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar apa yang kau sungguh-sungguhi, maka kau akan menemukan apa yang kau cita-citakan. Kalau kesungguhanmu 100%, insya Allah cita-citamu akan terlaksana 100%. Dalam hal apapun, berdagang, ya, belajar, semuanya. Juga dikatakan, yuhtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila jiddi thalatha. Diperlukan di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari kefahaman sebuah pengertian, membutuhkan ketekunan 3 orang. Pertama, al-muta'alim, ketekunan murid. Kalian harus tekun-tekun sungguh-sungguh. Yang kedua, wal ustad, ketekunan guru. Yang ketiga, wal abi, dan ayah. Bagi santri yang masih mempunyai orang tua yang mondok atau mengaji, masih dibiayai oleh orang tua, ya. Ini menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim demikian. Jadi sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah cita-cita kita akan tercapai, amin Allahumma amin. Meskipun hanya belajar melalui online, tapi kalau kalian sungguh-sungguh, insya Allah kalian mendapatkan seperti apa yang kalian cita-citakan. Demikian, selanjutnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.